Hai, aku Alfi. Halo, saya Ripaldi. Halo, saya Giandra. Halo, perkenalkan nama saya Desmia Siatang. Teori Spiral of Silence pertama kali dicetuskan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1970-an. Dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa salah satu pengaruh yang dihadirkan media adalah adanya pembentukan opini publik yang akhirnya memicu timbulnya kelompok mayoritas dan minoritas. Teori Spiral of Silence adalah fenomena yang terjadi akibat adanya pengaruh media. Jadi, orang-orang yang punya pendapat minoritas cenderung akan diam atau tidak banyak mengeluarkan sudut pandangnya. Asumsi teori spiral of silence yang pertama, masyarakat memiliki kuasa terhadap kelompok minoritas melalui ancaman isolasi. Yang kedua, adanya penilaian iklim opini secara terus-menerus. Yang ketiga, opini atau penilaian publik mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, di sini kelompok minoritas cenderung memilih untuk menyembunyikan pendapatnya ketika berada di sekitar orang-orang yang pendapatnya bertentangan dengan mereka. Namun, ketika ada seseorang yang pendapatnya sama dengan dirinya, ia cenderung akan lebih leluasa berbagi pendapat dengan seorang tersebut. Lagi ngapain? Oh, ini kami sedang baca berita yang aturan masuk jam 5 subuh nih yang ada di NTT. Kamu baca gak? Baca sih. Kalau aku gak setuju sih. Soalnya kayak gimana ya, aturan kayak gitu menurut aku kurang bijak. Soalnya gak mikirin apa gitu. Kalau misalkan kan gak semua keluarga itu ekonominya mumpuni kan. Kalau yang jauh yang gak punya kendaraan sendiri harus naik angkutan umum gimana? Apalagi yang kalau pulang sore kan orang tua pasti khawatir sih sama anaknya, apalagi kalau cewek kan ya, takut gitu di jalan kayak gimana, apalagi tahu sendiri di situ kayak gimana tempatnya. Ya gak sih? Benar banget, aku juga sepemikiran sama kamu. Iya kan? Duh, gimana ya? Aku gak setuju sih, karena aturan kayak gitu sebenarnya bagus, karena anak-anak harus dibiasakan sejak dini untuk produktif dan gak punya waktu buat main-main. Ngebiasain buat tidur tepat waktu, gak kebanyakan gadang, apalagi gadang cuma buat hal-hal yang gak berguna. Jadi peraturan ini baik untuk memulihkan dan meningkatkan mutu pendidikan juga di NTT. Nah, kalian sudah melihat videonya kan? Itu dia contoh kecil dari teori ini. Secara singkat, spiral of silence ini muncul disebabkan oleh rasa takut akan pengasingan atau dikucilkan. Dan spiral of silence ini bukan hanya tentang keinginan untuk berada pada pihak yang menang, tetapi merupakan sebuah usaha untuk menghindari pengasingan dari kelompok sosial.